Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Eka. Perkenankan, saya Alia Latifah Hanum dari kelas 3B PG PAUD dengan NIM 19111241043 akan menyampaikan terkait dengan alat permainan edukatif yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eka Sapti Cahyaningrum. Latar belakang dari pembuatan APE Roda Kata ini yaitu berfokus pada aspek perkembangan bahasa dan kognitif. Kemampuan bahasa anak sangat bergantung pada faktor kognitif anak. Apa yang diketahui anak akan menjadi penentu kemampuan berbahasa verbal dan memahami pesan yang ia terima. Karenanya, para ahli bahasa mulai mengatasi struktur kaidah fungsi bahasa dan hubungan bentuk bahasa itu dengan fungsi tersebut. Slobin mengatakan bahwa kompleksitas sebuah makna ditentukan oleh perkembangan kognitif dan urutan perkembangannya, bukan dari kompleksitas bahasa itu sendiri. Kemampuan awal anak untuk membaca ditandai pula dengan kemampuan mengenal huruf. Anak yang mengenal huruf cenderung lebih lancar atau memiliki kesempatan untuk dapat membaca lebih baik daripada anak yang belum mengenal huruf. Semakin bertambahnya usia anak, maka semakin banyak bunyi suara yang ia dengar dari sekitarnya sampai pada bunyi huruf dan kata. Kemudian anak membangun pengetahuannya dan pemahamannya dari setiap produksi kata yang ia dengar. Tujuan pengembangan APE Roda Kata di aspek bahasa untuk anak usia 4-5 tahun, yang pertama ada mengenalkan pada anak simbol-simbol. Yang kedua, anak dapat meniru atau mengucapkan huruf A sampai Z. Untuk anak usia 5-6 tahun, yang pertama, anak dapat menyebutkan simbol-simbol huruf yang ia kenal. Yang kedua, anak dapat memahami aturan dalam suatu permainan, yaitu dalam permainan roda kata. Tujuan pengembangan APE Roda Kata di aspek kognitif untuk anak usia 4-5 tahun, anak dapat mengenal lambang huruf A, B, C, dan seterusnya. Untuk anak usia 5-6 tahun, yang pertama merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Yang kedua, mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. Tujuan pengembangan APE Roda Kata di aspek fisik motorik untuk anak usia 4-5 tahun yaitu mengontrol gerakan tangan anak yang menggunakan otot halus seperti mengambil, menempelkan, kemudian memutar. Lalu untuk anak usia 5-6 tahun, yang pertama, anak terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya. Yang kedua, anak dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Dalam hal ini, anak dapat mengeksplorasi dirinya untuk menggunakan media APE Roda Kata. Untuk alat dan bahan, yang pertama kardus bekas, perekat, kertas marmer warna-warni, kertas HVS bekas print, paku payung, lem uhu, dan lem fox putih. Ada cutter, spidol dan pensil, gunting, penggaris, dan toples bekas. Sampul buku sisa, kemudian krayon, tali kenur, kertas lipat warna merah. Selanjutnya ada paku, palu, stik senar yang tidak terpakai, dan lem tembak beserta isinya.
Yang terakhir di alat dan bahan, ini ada isolasi yang bening, kemudian isolasi kertas, kayu bekas, dan bilah bambu yang sudah tidak terpakai. Untuk memudahkan dalam saya menjelaskan terkait dengan cara pembuatan APE roda kata ini, saya membagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama membuat roda, kemudian membuat papan tempel, membuat kartu huruf dan wadahnya, selanjutnya membuat kartu gambar, membuat panah, dan yang terakhir menyatukan roda, panah, dan papan tempel. Baik, untuk membuat roda yang pertama kita lakukan adalah membuat pola lingkaran di atas kardus. Diameter yang digunakan bisa disesuaikan. Untuk yang saya buat di roda kata ini, saya memakai diameter 34,4 cm. Lah, setelah itu dipotong dengan gunting mengikuti pola yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita membuat persegi di atas kertas marmer dengan ukuran sesuai jari-jari lingkaran kardus tadi. Saya menggunakan jari-jari 17,4 cm, kemudian dipotong dengan gunting. Lalu, kertas marmer yang berbentuk persegi tadi dibagi menjadi 2, dilipat secara diagonal, lalu dipotong sehingga menjadi 2 bagian segitiga siku-siku yang sama besar. Setelah itu, bagian segitiga tadi ditempelkan di atas kardus. Ada 8 bagian kardus. Untuk membedakan tiap bagian, bisa diberi warna yang berbeda-beda. Jadi, diselang-seling. Bagian kertas marmer yang melebihi lingkaran kardus bisa dipotong sehingga menjadi lebih rapi lagi. Di bagian sekeliling bisa diberi isolasi kertas agar menjadi lebih rapi lagi. Kemudian di bagian roda dilapisi dengan plastik sampul. Hal ini agar roda dapat bertahan lama dan terhindar dari air atau noda. Lalu sisa-sisa plastik yang melebihi lingkaran atau roda bisa dilipat ke belakang, lalu diisolasi dengan isolasi bening agar tetap berada di tempat dan lebih rapi. Hasilnya nanti akan menjadi seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Di tahap kedua ini kita akan membuat papan tempel. Yang pertama perlu disiapkan 1 potongan kardus, lalu kita tutup bagian atas kardus dengan kertas marmer warna coklat, lalu potong perekat halus sepanjang bagian permukaan kardus. Tempel perekat halus tadi di bagian atas permukaan kardus yang sudah ditutup kertas marmer. Selanjutnya, kita sampul plastik untuk menutupi bagian permukaan. Tujuannya masih sama, agar terhindar dari kerusakan pada alat permainan. Jangan lupa di bagian atas perekat halus kita lubangi dulu di bagian sampul plastiknya agar nantinya perekat halusnya tidak tertutup sampul. Terakhir, bisa diberikan isolasi agar lebih rapi dan tertutup baik di belakang maupun di bagian pinggir-pinggir lubang perekat halus. Yang ketiga, kita akan membuat kartu huruf dan wadahnya. Di kertas HVS bekas, kita buat kotak-kotak berukuran 4x4 cm. Kemudian di atasnya, di tiap-tiap kotak tersebut, kita tulis huruf A sampai Z menggunakan spidol hitam. Lalu dipotong dengan gunting. Lanjut, potong kardus dengan ukuran lebih besar. Saya menggunakan ukuran 4,5 cm kali 4,5 cm. Kemudian dipotong sesuai jumlah huruf yang dibuat. Di atas kertas marmer warna-warni kita buat kotak-kotak dengan ukuran 6 cm kali 6 cm, lalu dipotong. Ini digunakan untuk
menutupi permukaan kardus tersebut agar menjadi lebih menarik lagi. Di gambar selanjutnya, kertas marmer tersebut ditempel mengelilingi permukaan kardus. Tempelkan potongan kertas huruf ke atasnya, kemudian kita potong sampul plastik 2 cm lebih besar dari panjang sisi-sisi kartu huruf. Kemudian kita lipat ke belakang, kita isolasi menutupi kartu huruf. Terakhir, kita tempelkan perekat kasar ke belakang kartu huruf dengan lem tembak agar lebih kuat. Masih menjadi bagian dari membuat kartu huruf dan wadah, kali ini kita akan membuat wadah kartu huruf. Pertama, potong kardus menjadi 5 buah berukuran 2,5 cm x 34 cm dan 5 buah kardus berukuran 3 x 26 cm. Lalu, di gambar selanjutnya kita melihat potongan kardus tadi ditempel ke dalam wadah dengan lem tembak. Tiap kotak berukuran 5 x 4 cm. Setelah itu, kita buat potongan kertas dari HVS bekas tadi dengan ukuran 3 x 6 cm sebanyak 26 buah. Di bagian atas ditulis huruf masing-masing dari A sampai Z dan dilapisi dengan isolasi bening. Kemudian kertas-kertas identitas tadi ditempelkan ke pinggir-pinggir batas kardus. Hal ini untuk memudahkan anak dalam mencari kartu huruf yang dia butuhkan atau dia inginkan. Hasil akhirnya akan menjadi seperti di bagian foto sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan membuat kartu gambar. Yang pertama, membuat kotak-kotak di atas kertas HVS berukuran 6 x 6 cm. Lalu di dalam kotak-kotak tersebut, kita bisa gambarkan benda yang akan diajarkan kepada anak. Setelah itu, bisa diwarnai dengan pewarna agar menjadi lebih menarik lagi. Bisa juga untuk misalnya pengenalan hewan, karena kita bisa sekalian memberikan contoh nyata walaupun lewat gambar kepada anak, bisa dengan gambar yang di print seperti itu, lalu dibuat ukurannya menjadi 6 x 6 cm. Kemudian untuk alasnya kita potong kardus untuk menempelkan gambar berukuran 6 x 6 cm. Setelah itu ditempelkan perekat kasarnya ke bagian belakang kartu gambar. Untuk sampul plastik disesuaikan dengan ukuran yang lebih besar dari kartu gambar. Kemudian dipotong, lipat sampul ke belakang, lalu rekatkan dengan isolasi bening. Hasilnya nanti akan menjadi seperti di gambar bagian kanan. Membuat panah, pertama kita buat dulu pola anak panah di atas kardus sisa potongan. Kemudian kita potong sesuai pola. Lalu tempelkan kertas lipat warna merah ke atas permukaan anak panah dan potong mengikuti pola agar hasilnya nanti menjadi lebih rapi lagi. Langkah terakhir, kita menyatukan bagian roda, panah, dan papan tempel. Pertama, kita satukan terlebih dahulu kayu dan bilah bambu dengan paku. Lalu di bagian atas nanti kita pasang roda dengan cara bagian tengah itu diberi paku payung agar nanti roda bisa berputar. Lalu paku payung tadi yang sudah dimasukkan ke dalam roda bisa dipukulkan ke bilah bambu. Setelah itu, bilah bambu tadi dililit menggunakan kertas marmer warna coklat agar permukaannya bisa menjadi lebih aman untuk anak pada saat bermain. Stik senar bisa dililit di bagian bawah. Hal ini untuk
menempelkan bagian papan tempel. Diikatnya menggunakan tali kenur yang menggunakan simpul pramuka. Lalu tempelkan anak panah ke kardus kecil, kemudian di kardus kecil tadi ditempelkan ke bilah bambu. Jika sudah, kita lanjut ke bagian papan tempel. Stik senar tadi diberi lem tembak. Kemudian tempelkan papan tempel ke bagian atas stik senar yang sudah diberi lem tembak. Hasil akhirnya akan menjadi seperti di bagian gambar paling kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Latifah Hanum dari kelas 3B PG PAUD dengan NIM 19111241043 akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan roda kata sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Di sini sudah ada kartu gambar yang tertempel, yaitu dengan tema sayuran seperti itu. Jadi nanti anak akan merangkai huruf menjadi sebuah kata dari salah satu gambar sayuran yang ada di roda kata ini. Kemudian anak akan diminta untuk memutar roda kata ini baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Sayuran yang tertunjuk oleh anak panah itu brokoli, berarti nanti anak akan menyusun huruf-huruf yang ada di sini menjadi kata brokoli. Nanti anak akan mencari huruf B yang mana? Oh, huruf B di sini. Huruf R. Oh, huruf R di sini. Huruf O. Oh, yang mana ya? Oh, yang ini. Kemudian huruf K. Huruf K di mana ya? Oh, di sini. Huruf O lagi. Tadi di mana ya? Oh, di sini. Huruf L. Di sini. Lalu huruf I. Di sini. Jadi kata brokoli. Jika anak akan memilih tema yang berbeda, anak-anak bisa diminta untuk melepas kartu gambar yang ada di sini. Kemudian dikembalikan lagi ke kotaknya. Jangan lupa juga untuk melepaskan huruf-huruf dan dikembalikan lagi ke tempat yang sesuai. Misal B berarti dimasukkan lagi ke bagian B. Selanjutnya misal anak-anak ingin tentang benda langit. Nanti anak-anak bisa menempelkan lagi, membantu ibu guru untuk menempelkan. Nah, sudah selesai, berarti waktunya kita untuk menyusun huruf lagi. Anak diminta untuk memutar kembali. Wah, tanda panahnya mengarah ke bintang. Berarti nanti anak-anak akan menyusun huruf untuk membentuk kata bintang. Apabila anak tidak atau belum mengerti huruf yang menyusun kata bintang, ibu guru bisa memberi bantuan dengan
menuliskan atau menempelkan bagian atau huruf konsonan. Misal bintang, berarti ibu guru menempelkan huruf B. Kemudian diberi jeda huruf N. Kemudian huruf A. Kemudian huruf G. Nah, nanti anak-anak bisa menempelkan huruf-huruf yang belum terpasang. Bintang, huruf apa saja yang hilang? Bintang. B, wah huruf I. Berarti yang dipasang oleh anak-anak nantinya adalah huruf I. Kemudian huruf apa lagi? Huruf T. Berarti anak-anak nantinya akan menempelkan huruf T. Kemudian kurang satu huruf lagi, berarti huruf N. Nah, seperti ini cara penggunaan media roda kata. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.